Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukses Studi Lanjut, channel yang akan mengupas tuntas bagaimana kita bisa merencanakan strategi untuk mendapatkan tiket masuk ke perguruan tinggi yang terbaik, ke PTN yang kita impikan dan kita inginkan. Nah, pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang keketatan SNMPTN di ITS tahun 2021. Nah, pada video kali ini nanti akan kita sajikan data-data berupa seberapa sih ketatnya prodi-prodi yang ada di kelompok Saintek maupun di Sosum. Nah, untuk mengetahui tingkat keketatan yang harus kita prediksikan, maka yang pertama kita harus tahu berapa sih mahasiswa baru yang akan diterima oleh ITS tahun 2021. Pada saat kita buka data ini, kalau ini sebenarnya data tahun lalu ya, sekitar 6 ribuan mahasiswa baru yang diterima oleh ITS. Nah, tahun ini sepertinya tidak banyak bergeser dari angka ini, ya sekitar 6.000 lebihan gitu ya. Dan ITS ternyata membuka 3 jalur untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Apa saja jalurnya? Nah, ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Untuk kuotanya, SNMPTN ini 20%. Ini kelihatannya kuota minimal ya, yang ditentukan oleh tim LTMPT. Beberapa kampus juga mengambil langkah yang sama, menggunakan kuota minimal. Namun ada beberapa kampus yang malah menaikkan kuotanya melebihi 20%. Kemudian SBMPTN 30% dan mandiri sebesar 50%. Kalau kita kalikan dengan jumlah kuota mahasiswa barunya, maka ini angka ini perkiraan ya, tidak angka fix. Perkiraan saja sekitar 1.200 dari jalur SNMPTN, 1.800 dari jalur SBMPTN, dan sekitar 3.000-an dari jalur mandiri. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus mengupas tentang keketatan SNMPTN tahun 2021 menggunakan data SNMPTN tahun 2020. Tentunya ini nanti walaupun datanya peluangnya akan bergeser, tapi paling tidak sebagai bahan kita untuk merancang strategi pendaftaran SNMPTN kita tahun 2021. Nah, sebelum masuk ke angka-angka yang nanti akan kami munculkan, supaya tidak salah paham, apa sih tingkat keketatan itu? Tingkat keketatan adalah perbandingan jumlah daya tampung dengan jumlah peminat. Misal, dari 1.000 pendaftar yang diterima hanya 10, maka dapat disimpulkan keketatan persaingannya adalah 1%. Artinya, nanti semakin kecil angka persentase keketatan, maka prodi tersebut semakin banyak peminatnya, semakin tinggi persaingannya. Nah, ini menjadi bahan kita untuk menimbang-nimbang kira-kira apakah saya bisa ya bersaing dengan sekian banyak atau sekian ratus mahasiswa untuk lolos di jalur SNMPTN. Nah, kita buka untuk kelompok Saintek, nanti ada banyak klaster ya di ITS itu, karena memang mayoritas 80% prodi itu ada di kelompok Saintek. Hanya 2 prodi saja di kelompok Sesrum. Nah, apa saja yang ada di klaster nomor 1 untuk tingkat keketatan tertinggi? Nah, ini ada 7 prodi ya. Yang pertama, teknik informatika. Ini primadona dari tahun ke tahun, selalu menepati tingkat keketatan paling tinggi 3,72. Artinya kuotanya terbatas, peminatnya sangat banyak sekali di ITS ini untuk teknik informatika. Disusul kemudian dengan desain komunikasi visual atau DKV 4,62. Sistem informasi ini juga menjadi primadona setiap tahun 4,74. Sains aktuaria, wah ini pendatang baru sebenarnya, belum lama banget ini jurusan, tetapi sangat ketat persaingannya karena kadang-kadang menjadi jurusan masa depan ya. 4,88 persaingannya cukup tinggi sekali. Kemudian teknik biomedik 5,00, arsitektur 5,11, dan statistika. Statistika ini sebenarnya juga agak senafas dengan sains aktuaria. Ini adalah disiplin ilmu untuk memprediksi data, untuk mengkalkulasi data yang sepertinya masa depan atau teknologi ke depan sangat butuh disiplin ilmu seperti ini. Nah, ini kelompok prodi yang ada di
klaster pertama. Lanjut di klaster kedua, ini ditempati oleh, nah ini ada teknik komputer sebesar 5,86, teknik industri 6,14, teknik sipil. Biasanya teknik sipil ini menempati klaster pertama ya, tapi tahun kemarin ada di klaster kedua, hasilnya 6,19, teknik mesin juga 6,37, teknik elektro. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu teknik elektro ini juga masih ada di klaster pertama, tapi tahun kemarin sepertinya peminatnya turun sehingga menempati di klaster kedua. Walaupun tingkat kekatannya sepertinya masih tinggi ya, 6,43. Teknik kimia 7,32 dan PWK 7,42. Masuk di klaster ketiga, masih kelompok saintek. Nah, ini ada teknik lingkungan 7,63, teknologi informasi 7,84, desain interior 8,00, teknik perkapalan 8,55, teknik transportasi laut 9,67, teknik kelautan 10,12, dan teknik sistem perkapalan. Kelompok-kelompok ini memang peminatnya naik turun ya. Tahun kemarin ada yang ada di klaster kedua, tapi tahun ini masuk di klaster ketiga. Nah, di klaster keempat ada prodi-prodi seperti teknik geomatika, ada teknik geofisika, teknik material, teknik fisika, matematika, desain produk industri, dan teknik sistem perkapalan. Tapi ini yang gelar ganda ya, yang nomor 28 ini ada gelar ganda. Kalau tidak salah ada sekitar 2 atau 3 semester itu di luar negeri. Tepatnya di negeri Belanda kalau tidak salah ya. Ini teknik sistem perkapalan tapi yang gelar ganda. Cukup menjanjikan sebenarnya, kekatannya tidak begitu besar, 3,95, artinya punya peluang yang tinggi untuk bisa dipilih. Nah, di klaster yang kelima, ini ada 3 prodi, ini kelompok MIPA ya, kalau di beberapa universitas ada biologi 15,48, kimia 16,19, dan fisika 26,31. Ini adalah 5 klaster dari prodi saintek di ITS. Tentunya kalian semua harus pandai-pandai memilih dan memilah. Karena ITS ini sangat unik ya, modal-modal yang dibutuhkan untuk lolos jalur undangan itu sulit untuk prediksi. Tetapi paling tidak dengan data keketatan tahun kemarin, ini menggambarkan seberapa banyak jumlah persaingan di prodi tersebut. Nah, kita tentunya harus bisa menimbang modal kita ini cukup enggak untuk bersaing di klaster 1 misalnya. Kalau memang nggak cukup ya kita harus berani untuk memetakan kekuatan kita supaya benar-benar peluang di SNMPTN tahun ini benar-benar bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah kelompok sosumnya ITS itu memang hanya ada 2 prodi bisa sekalian, yaitu manajemen bisnis dan studi pembangunan. Ini sangat mencolok sekali ya keketatannya, karena memang SBM ini primadona ya, walaupun baru tetapi sangat banyak peminatnya, terbukti dengan tingkat keketatan yang sangat tinggi di 5,55. Atau mungkin ini juga bisa disebabkan karena kuota mahasiswanya kecil, tidak banyak, sehingga menimbulkan tingkat keketatannya tinggi. Walaupun sebenarnya studi pembangunan ini juga jadi alternatif sebenarnya untuk yang anak-anak dari kelompok soshum. Jika ingin kuliah di ITS, maka ada peluang tinggi untuk memilih studi pembangunan. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk semakin memantapkan pilihan. Sekali lagi, ini hanya salah satu data saja. Tentunya nanti akan banyak data yang bisa mendukung tentang seberapa besar sih peluang kita bisa lolos SNMPTN tahun ini. Nah, sebenarnya ini yang paling krusial yang nanti akan kita kupas bersama ya. Bagaimana sih strategi memilih prodi supaya lolos SNMPTN tahun ini? Karena memang tidak banyak kuota SNMPTN yang diberikan, hanya 20%. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan strategi, bisa saja peluang kita sangat besar sekali, lebih dari 20%. Nah, tentunya ikuti video berikutnya, tetapi sebelumnya silakan subscribe dan nyalakan lonceng Anda sehingga nanti akan mendapatkan notifikasi hadirnya video-video menarik berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap yakin bisa mendapatkan PTN terbaik tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.